pengen punya rumah yang lokasinya berada di pusatnya Kota Gading Serpong, tapi harganya nggak mau mahal-mahal banget dan masih sangat affordable untuk para profesional dan pengusaha muda. Ini aku ada sebuah project yang sebenarnya masih cukup baru di tengahnya Gading Serpong. Persis lokasinya itu di sebelahnya Vivere Hotel, teman-teman. Which is itu juga sangat bagus banget. Ini daerah yang sangat berkembang dan deket kemana-mana, deket ke rumah sakit, sekolahan, dan pusat komersial lainnya, deket ke mall juga. Pokoknya fasilitasnya itu bagus banget dan lengkap banget nih teman-teman. Ke jalan raya itu juga nggak jauh teman-teman. Dan klaster ini unitnya walaupun tidak private banget ya, tapi punya kelapos yang cukup mewah karena ini kelaposnya didesain seperti di Movenpick Bali teman-teman ya. Sudah lengkap dengan kolam renangnya dan juga playgroundnya sama untuk multifunction areanya. Nah, klaster ini ya, kita lihat untuk klasernya ini nggak biasa juga. Karena kenapa seperti itu? Karena jalannya row-nya gede banget nih teman-teman. Row jalan besarnya atau jalan rayanya ini selebar 11 meter. Ditambah berem dari rumahnya kiri kanan 5 meter, itu bisa totalnya bisa 16 meteran nih teman-teman. Jadi kalau misalkan parkir di depan rumah di pinggiran jalan itu nggak bakal ngeganggu tetangga sama sekali. Nah, tipe unit yang mau aku review itu sebenarnya di cluster ini ada 4 tipe teman-teman. Ada yang ukurannya 9x16, 9x17, 7x17 sama 7x16 teman-teman ya. Nah, aku akan nge-review yang tipe yang paling besar dulu. Yang paling besar itu adalah 9x17 dan ini so unitnya posisi rumahnya di hook ya. Jadi ada sisaan tanah di sampingnya. Dan kita lihat konsepnya ini juga nggak biasa juga ya. Ini juga konsepnya Finlandia ya. Jadi memang konsep yang dibawa sama Sumarekon Serpong ini pasti selalu berbeda setiap klasternya. Kalau teman-teman udah ikutin juga review YouTube aku sebelum-sebelumnya yang di Gading Serpong, mungkin itu pasti semua desainnya juga berbeda. Nah, kali ini Sumarekon Serpong mengusung konsep Finlandia, jadi makanya banyak sentuhan dari kayunya ya. Ada panel woodnya dan ini pakai sentuhan warna hitam sedikit coklat dan juga ada warna kremnya ya. Nah, untuk yang lebar 9 ini, di depannya ini carportnya bisa muat 2 mobil, nggak ada garasinya. Kenapa nggak ada garasi? Karena yang sebelum-sebelumnya klasternya punya garasi, ujung-ujungnya cuma jadi gudang doang teman-teman untuk garasinya. Kanopinya kita udah dapat seperti yang ada di show unit, sudah pakai kaca tempered juga, dan udah ada kisi-kisinya dari kayu nih teman-teman. Jadi sentuhannya nggak polos-polos banget ya, jadi nggak cuma besi begitu aja, tapi ada sentuhan kayunya juga. Nah, akses pintunya cuma ada satu ya, pintu utamanya di sebelah sini. Langsung aja kita cek ke dalamnya. Nah, sekarang kita udah di dalam rumah contoh yang lebar 9. Ini kita lihat pintunya aja ini setinggi ceilingnya yaitu 3 meter teman-teman. Dari Solid Engineering Wood, dan kita sudah dapat juga semandolok dari merek Fogetti juga nih teman-teman. Nah, masuk kita langsung lihat dulu ada ruangan di sebelah kanan aku. Ini adalah area powder teman-teman. Area powdernya ini semuanya bisa jadi kamar mandi juga sebenarnya. Which is semua sanitarinya di sini kita sudah menggunakan Kohler ya untuk sinknya, kloset duduk, kemudian showernya juga. Kabinet kita belum dapat, cerminnya juga belum. Dan di sini ada area kamar tidur anak atau kamar tidur tamu yang pastinya ini juga cukup luas menurut aku. Kita udah dapat SPC flooringnya juga dari developer, jadi kita nggak perlu nambah-nambah lagi. Ini bisa muat untuk ukuran 160x200 atau queen size bed. Dan ditambah juga floor to ceiling dari rumahnya itu setinggi 3 meter, jadi ketika kita masuk ke dalam rumah ini nggak kerasa sempit sama sekali. Lanjut kita ke area focal point dari rumah ini, yaitu area living roomnya dulu di sebelah sini ya. Di sebelah kanan ini adalah akses tangganya dan langsung ngeplong aja nih di lantai satunya. Nah, di area living roomnya ini yang paling enak yang menjadi focal pointnya adalah punya double high ceiling setinggi 6,8 meter. Jadi ini kita kelihatan untuk tangganya, dan tangganya ini memang
didesain memang simple aja dari besi dan juga di railingnya dari besi dan dipakai kaca ya untuk si railingnya, untuk pegangannya. Kemudian kita di sebelah kiri ini langsung dapat bukaan jendela yang tinggi dari bawah sampai ke atas, setinggi dengan double high ceilingnya nih teman-teman. Nah ini area living roomnya ini bisa muat untuk 10 anggota keluarga atau bahkan bisa lebih kalau kita luasin lagi. Nah kemudian ini area backyardnya, tapi nanti kita lihat nanti dulu. Ke sebelah sini adalah area dining roomnya nih teman-teman. Untuk area dining roomnya ini bisa muat mungkin untuk 6-8 anggota keluarga ya, karena ditaruh di tengah dengan konsep open plan seperti ini jadi cantik banget. Nah ini adalah area backyardnya, karena ini rumahnya tipe yang ukuran 9x17 ya, jadi ke belakang ini masih sangat lebar ya, dan kalau misalkan yang tipe 9x16 itu akan pendek 1 meter aja perbedaannya. Dan kita lihat ke sebelah sini, ini adalah area untuk dapur bersihnya nih teman-teman ya. Ini di sini ada islandnya, tapi kita belum dapat. Kemudian kita di sini juga untuk tabletop dapur bersih kita juga belum dapat juga, dapatnya kosongan aja. Sinknya juga kita belum dapat pastinya. Nah bedanya kalau yang ukuran 9x17 ini langsung mentok ruangannya sampai sini. Tapi kalau 9x16 berkurang 1 meter, jadi nanti cuma sampai sini aja untuk area dapur bersihnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk ruangannya perlu yang berapa ukurannya, luasannya perlu berapa. Dan yang terakhir kita lihat ya, pasti kalau misalkan kita nggak nge-review semuanya nggak afdol, jadi kita cek dulu area servisnya. Ini area servisnya dapat pintunya nanti juga yang standar aja. Kalau di rumah contoh kita dapatnya yang kamuflase ya. Nah ini untuk area dapur kotornya nih teman-teman. Dapur kotornya ini sudah confirm dari developer. Kita nanti sudah dapat as it is. Kitchen saja juga udah dapat juga. Kompor tanam dari merek TK, kemudian cooker hob TK itu kita udah dapat, beserta juga singa dari merek TK juga kita sudah dapat. Kitchen set atas bawah kita dapat sesuai dengan yang ada di Soinit, beserta juga dengan tabletopnya dari Quadra. Lanjut, di sini ada kamar mandi pembantu dan kamar tidur pembantunya di sebelah sini, jadi sudah disediakan juga. Dan ini adalah aksesnya ke garasi yang ada di depan ya. Ini garasi yang di depan, jadi ada kisi-kisinya dulu itu, jadi nggak langsung kelihatan ke dalam sini. Nah kita cek ke lantai 2-nya dulu sekarang. Nah ini untuk area lantai 2-nya, kita lihat dulu ruangan-ruangan yang ada di sebelah sini. Nah dari atas ini kita bisa ngelihat area living room-nya ya teman-teman, karena memang ini ceilingnya yang di ruangan tengah atau di living room-nya ini setinggi 6,8 meter. Tinggi banget dan luas banget teman-teman, apalagi kalau misalkan ada bukaan jendela seperti ini wah pasti pencahayaannya juga bagus banget dan pasti sangat ngeplong. Nah di sini ada satu kamar mandi yang nanti dipakai untuk kamar tidur anaknya. Kamar mandinya sama, semua sanitary by Kohler juga. Nah kita ke sini, jadi untuk yang ukuran, setiap ukuran itu ada tipenya lagi, ada subtipenya. Ada yang tipe deluxe, ada yang tipe premium. Jadi kalau yang tipe deluxe itu kamarnya cuma ada 3 di satu rumah. Tapi kalau tipe premium itu ada 4 kamar. Jadi kalau yang tipe deluxe ini nggak ada kamarnya di sini karena cuma nanti kosongan aja ya. Jadi cuma ruangan di sini nggak ada. Nah kalau misalkan teman-teman perlu per kamarnya ada 4, berarti pilih yang tipe premium. Nah kamarnya ini juga ukurannya juga udah oke banget ya, bisa muat kasur queen size bed di sebelah sini, terus tempat lemari sebelahnya, meja belajar itu juga masih muat banget nih teman-teman. Lanjut kita ke sebelah sini, ada satu kamar tidur anak lagi ya di sini. Jadi udah bener nih ya, totalnya 4 kamar ya, 3 kamar di lantai 2, ada 1 kamar di lantai 1 kalau yang tipe premium. Nah ini untuk kamar anak yang kedua, yang pasti ini untuk interiornya bagus banget ya, selalu pasti Sumarecon ngasih interior yang nggak kaleng-kaleng, dan ini interior buat anak kecil juga pastinya. Ini bisa muat kasur yang seperti ini juga, yang ukurannya queen size bed.
Dan pastinya warnanya ini sangat fun banget ya teman-teman untuk di interiornya. Jadi bisa buat inspirasi juga nih teman-teman, kalau perlu tambahan interior bisa kontak kita juga. Lanjut ke sebelah sini. Ini adalah area master bedroomnya nih teman-teman. Untuk area master bedroom di sini kita udah bisa ngelihat untuk super king size bed di sebelah sini muat ya. Nah, dan ditaruh nakas kiri kanan juga masih muat banget nih teman-teman. Jarak ke TV dari kasurnya juga masih jauh, jadi kalau misalkan nanti buat lalu lalang, buat nonton juga nggak terlalu sempit pastinya. Di belakang aku langsung bukaan pintu ya, karena ini pintunya kamarnya punya balkonnya memang nggak terlalu besar lah gitu, tapi sudah dikasih railing dari kaca juga nih teman-teman. Kamar master ini punya unsuite bathroom juga pastinya, ada di sebelah sini. Jadi untuk si TV-nya yang di show unit ini itu partisi, dia ditempelinya, jadi bisa buat inspirasi juga. Nanti teman-teman ini dapatnya kosongan aja, jadi ini bukan tembok nih teman-teman. Ini ada kalau misalkan teman-teman mau jadikan walk-in closet ya, bisa taruh lemari di sini, dan di belakang bisa taruh dressing table. Lalu kita lihat untuk kamar mandinya. Nah, kamar mandinya yang khusus di master bedroom aja, kita sudah dapat untuk sanitary cooler, semuanya juga sama, dan udah dapat bathtub khusus di master bedroom aja. Nah, untuk sinknya ini juga dikasih ukuran yang lebih besar daripada yang kamar lainnya, dan sudah dikasih double shower juga di sebelah sini ya, shower head dan yang pakai gagang dari kohler, serta kloset duduknya ditaruh di sebelah, dengan di tengahnya ditaruh partisi kaca jadi lebih rapi lagi. Nah, masih ada satu lantai lagi nih teman-teman, jadi ikutin terus sampai habis videonya. Oke, ini lantai terakhirnya. Di lantai 3 ini sebenarnya bisa jadi kamar lagi, atau multifunction room juga bisa, atau mau dijadikan ruang gaming, ruang hobi, itu juga bisa, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di lantai 3 ini kita lihat dulu, di sebelah sini ada dak-dakan. Ini tuh buat naruh torrent sama outdoor AC sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ini disulap lagi mau jadi ruangan atau buat tempat nongkrong, itu juga bisa banget nih teman-teman. Nah, di sini langsung ada kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ini disediakan di lantai 3 supaya teman-teman nggak perlu repot lagi turun ke bawah ya. Karena ini bisa jadi kamar juga sebenarnya untuk si lantai 3 ya. Semua sanitary by Kohler juga sudah lengkap, jadi kita nggak usah lama-lama. Langsung aja kita cek ke sebelah sini nih ya. Ini adalah area multifunctionnya ya. Jadi kalau di sini buat tempat keluarga makan-makan ya sepertinya, dengan dikasih interiornya serba floral seperti ini ya. Drop ceilingnya juga cantik banget interiornya, tapi kita once again nanti kita dapatnya kosongan aja teman-teman ya. Nah, di belakang aku ini ada tabletop ya, seperti dapur bersih, tapi kita nggak dapat juga, kita dapatnya kosongan aja. Nah, enaknya di sini yang sebelumnya mungkin udah pernah lihat review yang lantai 3 itu kurang untuk area sky balkoninya. Jadi dari Sumarekon tuh udah benar-benar mendengarkan, ini langsung sky balkoninya sekitar 180 derajat ya, jadi bisa kelihatan ke arah kiri dan ke arah kanan nih, bisa ke depan dan ke sampingnya. Kita cek dulu sebelah sini. Jadi pembukaan jendelanya ini juga banyak banget ya. Jadi pencahayaannya udah pasti sangat banyak, dan sirkulasi udaranya juga sangat bagus nih teman-teman. Jadi ini bisa buat dipakai buat nongkrong, buat ngobrol bareng keluarga pastinya. Jadi pasti kalau tinggal di sini, selain juga aksesibilitasnya juga mudah, tapi cocok banget untuk keluarga yang mapan pastinya. Penasaran harganya di berapa? Ikutin terus sampai habis. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayangkan untuk rumah ala Finland ini di Gading Serpong? Aksesnya super strategis, harganya masih sangat affordable banget. Untuk yang ukuran 9 harganya di starting di 5 miliaran. Unitnya sangat terbatas, dan sebenarnya ada beberapa unit yang itu masih bisa dapat free PPN.
Tapi once again unitnya sangat terbatas yang dapat free VPN karena nggak semua unit itu free VPN. Jadi teman-teman cepet-cepetan dan pastinya ini fasilitasnya juga oke banget ya. Kalau misalkan teman-teman kepo lebih lanjut, mau tanya-tanya simulasi atau mau langsung janjian visit, bisa hubungi aku, nomornya di kolom deskripsi. Atau bagi teman-teman yang punya propertinya di sekitaran Gading Serpong mau dititip jual juga, kontak aku aja seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan di YouTube, aku masukkan ke situ. Untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!